Generasi power supply. Power supply berfungsi untuk menyuplai arus listrik. Power supply mengubah arus bola balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Kemudian sinyal spesifik itu dikirim ke motherboard yang disebut power cord. Setelah itu, arus DC dari power supply disebarkan ke setiap komponen yang ada. Power supply advanced technology diperkenalkan oleh IBM atau International Business Machines pada Agustus 1984. Digunakan pada komputer generasi 1. Pada tahun 1990 terjadi tren komputer rumahan, sehingga banyak sekali komputer menggunakan power supply AT. Namun pada tahun 1997, power supply AT berganti ke power supply ATX. Penggunaan power supply advanced technology yaitu saat mematikan komputer tidak hanya menjalankan sistem shutdown, namun kita harus menekan tombol power setelah sistem shutdown berjalan. Power supply advanced technology extended digunakan pada komputer generasi ketiga hingga sekarang. Dikembangkan oleh Intel pada tahun 1995 dengan meningkatkan desain dan standar casing komputer, motherboard, dan power supply, serta dilengkapi dengan power switch atau auto shutdown yang dapat mematikan komputer dengan menekan perintah shutdown di OS tanpa menekan tombol power di casing komputer. Please enjoy it. Nanti lagi dan juga untuk tugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data dan komputer. Arithmetic unit sering disebut dengan bahasa mesin language karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Selanjutnya adalah struktur detail internal CPU. Kita bisa lihat ini adalah struktur yang ada di CPU dan unit kontrol panel dan lain-lain. Kontrol unit bertugas mengoperasi CPU dan segera surat mengontrol komputer sehingga terjadi atau sinkronisasi komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Register, media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU interconnection, ini adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan ke antara komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register. Fungsi CPU itu adalah untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dalam cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sebagai alur perintah. Sebagai proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi baca instruksi dan fetch atau execute pelaksanaan instruksi. Siklus instruksi kayak gini dan proses eksekusi program. Nah, siklus ini adalah siklus eksekusi dan aksi CPU. Nah, kita akan menjelaskan aksi CPU. CPU memori perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Siklus ini adalah siklus eksekusi. Sekian. Intel generasi pertama itu dibuat tahun 1971 sampai 1981, yaitu Intel prosesor 4004. Adalah Intel generasi pertama yaitu Intel Gen 4004. Intel membuat komersilnya yaitu tahun 2010 yaitu Intel i3, i5, i7, i9. Namun i9 muncul di generasi 9. Ini adalah sebuah kabar dari Intel i3, i5, i7, i9. Sekarang Intel sudah berada di generasi 13 yaitu Intel i3 Gen 13, i5 Gen 13, i7 Gen 13 dan juga i9 Gen 13. Ini sebuah gambaran dari Intel i13 yang ada di saat ini. CPU sekarang ada dua versi atau dua merek yaitu Intel dan AMD. Ini adalah sebuah persaingan pasar antara Ryzen atau AMD dan Intel. AMD juga bertahap menjadi A3 3200G, A5 5200G, A7 700X dan A9 95900X. Ini adalah jenis-jenis prosesor dan juga generasi yang ada di AMD. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Absen 30. Saya menjelaskan motherboard. Mainboard atau motherboard merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai tempat pemasangan semua hardware yang ada pada komputer. Fungsi motherboard yang pertama adalah memberikan tata letak terbaik untuk komponen komputer, mulai central processing unit atau CPU, dengan sistem atau RAM, hingga kartu grafis tertanam di motherboard. Jenis-jenis motherboard: 1. Motherboard ATEX, 2. Motherboard micro ATEX, 3. Motherboard mini ATEX, motherboard Air ATEX. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga internal. Bagi pengguna, fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. Dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputer. Bagian-bagian hard disk yaitu ada platter, spindle, head, logic board, actual axis, ribbon cable, IDE connector, dan setting jumper. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Pradita, absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang generasi pada RAM. Memori atau RAM, kepanjangan dari Random Access Memory, adalah salah satu komponen komputer, laptop, atau gadget yang sangat penting. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM pun dimulai. Dibutuhkan tegangan sebesar 5,0 volt pada saat RAM mulai diproduksi, sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Berikut adalah jenis RAM dari awal diciptakan hingga sekarang yang paling terbaru. DRAM atau Dynamic Random Access Memory diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970, memiliki kecepatan antara 4,77 MHz sampai dengan 40 MHz. Yang kedua, FPM DRAM atau Fast Packed Mode Dynamic Random Access Memory diciptakan pada tahun 1987. FPM sendiri memiliki kecepatan antara 16 MHz sampai dengan 66 MHz. Yang ketiga, EDO-DRAM atau Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. Munculnya EDO-DRAM untuk menyempurnakan jenis memori sebelumnya, yaitu FP-DRAM. EDO-DRAM sendiri digunakan oleh komputer dengan prosesor Intel 486 dan juga Intel Pentium generasi pertama. Keempat, SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Pada tahun 1996 dan 1997 muncul SDRAM PC66. PC66 berarti RAM ini memiliki kecepatan 60 MHz. Kemudian muncul lagi SDRAM PC100 yang digunakan untuk komputer Pentium 2. Pada tahun 1999, SDRAM PC133 diluncurkan ke pasaran. SDRAM terus ditingkatkan menjadi PC150. Yang kelima, RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. RAM jenis ini bisa mengalirkan data sebanyak 1 GB per detik. Cukup jauh apabila dibandingkan dengan SDRAM. Namun, menurut sumber yang pernah saya baca, RDRAM akhirnya menghilang dari pasaran dikarenakan harganya yang terlampau tinggi. Dan yang keenam ada DDR SDRAM atau Double Date Rate Synchronous Random Access Memory. Mereka dibagi menjadi 4. Pada tahun 1999, dua perusahaan yang saling bersaing yaitu AMD dan Intel meningkatkan kecepatan clock prosesornya masing-masing dan itu berimbas kepada kebutuhan RAM untuk mengatasi masalah tersebut. Maka diciptakan DDR
SDRAM atau yang lebih dikenal dengan RAM tipe DDR1. Pada tahun 2005 muncul kembali yaitu DDR2 dengan memiliki kecepatan lebih baik daripada DDR tipe 1. RAM tipe DDR2 pun saat ini masih banyak beredar, walaupun untuk kapasitas 2 GB sangat sulit untuk ditemui di pasaran. RAM tipe ini membutuhkan daya sebesar 1,8 volt. Pada pertengahan 2007, muncul kembali jenis RAM terbaru yaitu DDR3 SDRAM. Membutuhkan daya hanya 1,5 volt, kemampuan yang lebih baik begitu juga lebih irit daya membuat RAM DDR2 tertinggal jauh. Pada tahun 2014, muncul RAM tipe DDR4 tetapi baru bisa digunakan pada tahun 2015 dan RAM tersebut merupakan RAM tipe paling baru saat ini.